Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa minkal farzu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di tengah-tengah fenomena masyarakat kita ada amalan yang telah diadatkan, yang dibiasakan oleh masyarakat kita, yaitu amalan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan ini artinya Rebo yang berada di akhir bulan Safar. Karena ada sebagian masyarakat kita yang memiliki pemahaman bahwa di Rebo akhir bulan Safar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, menurunkan hal-hal yang kurang baik yang terjadi pada bulan Safar akhir hari Rebo tersebut. Sebelum kami berpendapat mengenai amalan bulan Safar hari Rebo akhir tersebut, mengenai Rebo Wekasan tersebut perlu kami jelaskan terjadi perbedaan sebenarnya antara ulama tasawuf ahlu tarekat dengan ulama yang syariat. Menurut kalangan syariat, seorang muslim dan muslimah harus memandang, meyakini bahwa bulan Safar itu sama dengan bulan yang lainnya, dalam arti sama-sama tidak adanya hal-hal yang negatif yang ada pada bulan tersebut, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarota wala hamata wala safara. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada wahayul, kesialan burung hama, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Hadis tersebut dapat kita baca dalam beberapa kitab sahih seperti kitab Sahih Bukhari juz 4, kitab Sahih Muslim juz 2, kitab Sunan Abu Dawud juz 4. Bahkan Imam Abu Dawud, yaitu Syekh Sulaiman ibnu Asy'ad, ketika mengomentari hadis yang berhubungan dengan bulan Safar dalam kitabnya Sunan Abu Dawud juz 4 di halaman 18 menjelaskan, sami'tu anna ahlal jahiliyati amuna bis-safarin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la safara. Aku mendengar bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu memandang negatif, memandang sial terhadap bulan Safar. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai bantahan terhadap keyakinan mereka, yaitu tidak ada kesialan dalam bulan Safar, la safara. Bahkan masyarakat jahiliyah meyakini pernikahan di bulan Safar itu kurang baik, melakukan hal-hal kebaikan di bulan Safar itu baik
untuk menolak keyakinan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimatul Batul dengan Sayyidina Ali karramal wajah. Itu berada bulan Syafar, dan itu dapat kita lihat di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Lebih lanjut lagi, Imam Asy-Syawani Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i, seorang ulama ahli hadis dari Mesir, ya, dalam kitab Hasyiahnya Alal Muhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari halaman 184, ketika mengomentari hadis tersebut di atas, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, la sofaro, beliau tandaskan dengan penjelasan beliau, innahum yatasya'amuna bidukhuli sofarin lima yatawahhamuna anna fihi kathrotad dawahi wal fitani wal ma'na wala tasha'amu bihadha syahr fatafat Mustafa wa nafal Mustafa sallallahu alaihi wasallam arba'atu umurin la asla laha. Bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah memandang sial dengan masuknya bulan Safar, karena mereka mempunyai anggapan bahwa di dalam bulan Safar itu banyak terjadi bencana dan bala. Oleh karena itu, sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan wala safara, itu berarti dan janganlah kamu memandang sial bulan Safar ini. Maka dengan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW telah memberantas 4 perkara yang sama sekali tidak memiliki dasar. Senada dengan ucapan Imam Asy-Syawani, ucapan Imam Al-Baidawi ketika mengomentari hadis di atas, sebagaimana termaktub dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari karangan Imam Syihabuddin Al-Qastolani Asy-Syafi'i, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dulu orang-orang jahiliyah memandang bulan Safar itu sebagai bulan yang kurang baik, yang penuh bencana dan malapetaka. Namun setelah Rasulullah diutus dengan membawa tauhid, panji keimanan, panji ketakwaan, akhirnya pandangan orang jahiliyah itu oleh Rasulullah diatasi dengan dakwah yang penuh kelembutan, ya, sehingga di setiap muslimah tidak dibenarkan mempunyai pandangan akidah semacam demikian. Ada beberapa pendapat para ulama yang terkenal mengenai masalah harbu-kasan. Satu pendapat ulama ahli tafsir, soal tafsir dari Mesir bernama Imam Mustafa Al-Maghribi. Beliau ahli tafsir, juga guru besar profesor dalam hukum Islam dan bahasa Arab di Universitas Darul Ulum Kairo, Mesir, mengungkapkan dalam tafsir Maroginya, wa ma ruwiya min syu'umi ba'dil ayyam fala yasihu syai'un minhu, apa yang diriwayatkan diceritakan orang tentang adanya sebagian hari seperti berbukasan yang membawa sial bala, maka cerita itu di atas tidak benar. Dua pendapat ulama ahli hadis, seorang ahli hadis Damaskus yang bernama Imam Ismail Muhammad Al-Ajaluni Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan anna tawaqqa yaumal arbi'a ala wajhi tijarati wa dhanni i'tiqadi al-munajjimina haramun syadidut tahrim. Merasa takut dengan adanya hari Rebo di akhir bulan Syafar dengan cara tahayul dan mempunyai dugaan seperti akidah ahli nujum, maka hukumnya tidak boleh. Mendasarkan pendapat-pendapat ulama tersebut, jadi di kalangan ulama-ulama syariat bahwasanya kita harus jangan memiliki pandangan, memiliki keyakinan bahwa bulan Safar tersebut adalah bulan yang memiliki makna yang
jelek, makna yang kurang baik. Pendapat yang kedua adalah pendapat ahli tarekat, ya. Jadi ulama-ulama sufi, jadi ulama ahli tarekat berpendapat ya, bahwasanya perbaukasan itu adalah hari Rabu akhir Safar yang memiliki hal-hal yang negatif yang banyak terjadi pada Rabu tersebut, seperti bencana, mara bahaya dan lain sebagainya. Karenanya mereka menganjurkan untuk pada Rabu Wakasan, Rabu akhir di bulan Safar, kita sangat dianjurkan untuk memohon kepada Allah, melakukan rangkaian ibadah-ibadah dalam maksud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ulama-ulama sufi tarekat ini cenderung melandasi pada landasan ilham. Ilham ini didapati oleh seorang ulama sufi yang terbuka hijabnya, kasyafnya, sehingga diberi ilham oleh Allah tentang hari Rabu di bulan Safar tersebut. Memang turunnya berbagai macam bencana, yang karena itu maka kita melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat, yang tidak bertabrakan dengan syariat, dalam rangka kita munajah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat 4 rakaat. Dilakukan dimulai malam Rabu ba'dal maghrib, setelah sholat ba'diyah maghrib, sholat awabin, dilanjutkan dengan sholat hajat 4 rakaat. Jadi niatnya adalah sholat hajat 4 rakaat, diniatkan minta keselamatan kepada Allah dari segala macam mara bahaya yang akan datang pada kita ya di kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi memang minta keselamatan, memohon perlindungan pada Allah ini memang tidak terbatas di bulan Safar hari Rabu terakhir saja, tetapi memang kita sangat dianjurkan untuk setiap saat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Jadi menurut kami, setelah kita melandaskan pendapat antara ulama-ulama syariat dan ulama-ulama tasawuf ahlu tarekat, ada ulama yang tidak menganjurkan, ada ulama yang sangat menganjurkan. Yang menganjurkan adalah dimulai ba'dal maghrib malam Rabu, sholat hajat 4 rakaat. Bahkan ada ulama yang menentukan setiap rakaat ba'da Fatihah membaca surat Al-Kautsar 15 kali, 17 kali, kulhu 5 kali, falak dan anas sekali-sekali. Rakaat kedua sama juga. Jadi menurut ulama-ulama kasyaf ahli tarekat ya sangat menganjurkan pada hari tersebut untuk kita minta perlindungan, memohon kepada Allah keselamatan, diselamatkan dunia dan akhirat. Jadi menurut kami berpendapat, bagi siapa saja kalangan dari umat Islam yang melandasi pada ahli syariat, berarti tidak melaksanakan amalan-amalan Rabu Wakasan, ya mangga nggak apa-apa, dengan harapan jangan mencela, mencaci maki atau membid'ahkan kepada saudaranya yang melaksanakan Rabu Wakasan dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Adapun yang mengamalkan amalan-amalan Rabu Wakasan pun mangga aja, asalkan ketika mengamalkan Rabu Wakasan tersebut kita memiliki landasan tulus ikhlas untuk minta keselamatan kepada Allah dalam kehidupan dunia wal akhirah,
a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Landasan itu minta perlindungan kepada Allah, keselamatan, yang doa perlindungan kepada minta perlindungan pada Allah itu sangat disunahkan dalam agama, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Seperti dalam sholat pun kita di akhir baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, ada 4 doa perlindungan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, ya, yaitu perlindungan dari azab kubur, perlindungan dari azab neraka, dari fitnah dajjal, ya. Itu kita baca, berarti kan minta perlindungan kepada Allah sangat dianjurkan. Jadi kalau ada saudara kita minta doa munajah minta perlindungan di hari Rabu akhir bulan Safar, ya mangga-mangga saja, dan keyakinan melandasi mengikuti amalan-amalan ulama, dan ulama-ulama pun banyak melaksanakan daripada amalan-amalan Rabu Qasan tersebut, ya. Jadi bagi kami sendiri mengamalkannya Rabu Qasan enggak apa-apa hukumnya, ya. Bahkan kalau kita munajah minta doa keselamatan dari Allah, ini dalam agama sangat dan sangat dianjurkan. Karenanya kami sendiri dari Ponpes Tiryakul Aghyar Kota Bandar Lampung menghimbau kepada seluruh jamaah untuk dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut dengan landasan satu niat kita yang bersih, yang bagus, yaitu niat minta keselamatan kepada Allah dari segala mara bahaya. Kemudian kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga disyarati jangan bertabrakan dengan dalil-dalil syariat, yaitu mengenai amalan-amalan yang kita kerjakan di hari Rebo, dimulai ba'dal maghrib sampai ba'dal hasar, hari Rebo habis masuk kepada maghribnya Isya. Mangga seperti amalkan sholat hajat 4 rakaat, bagus. Kemudian baca surat Yasin, bagus juga. Kemudian juga malamnya kita banyak sholat tahajud, baca Quran, baca sholawat, bagus. Dan tentu saja diiringi dengan puasa, kemudian diiringi dengan sedekah, bagus juga. Yang penting jangan diisi di hari Rebo akhir bulan Safar itu dengan hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teori kita menyebutkan bahwa kesialan itu adalah ketika kita melakukan maksiat, itulah sial, ya. Ketika kita berbuat maksiat, itulah kesialan buat kita. Sehingga kalau memang Rebo Qasan diisi dengan hal-hal yang positif, yang mengandung unsur-unsur ibadah kepada Allah yang tadi telah kami sebutkan, insya Allah menurut kami sendiri sah-sah saja, bahkan dibolehkan, bahkan juga sangat disunahkan di hari Rabu Qasan itu kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang mengamalkan tidak mengamalkan mangga, yang mengamalkan juga mangga, dipersilakan. Semoga kita semua selalu dan selalu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, selalu berdoa, bermunajah kepada Allah, minta perlindungan, keselamatan kepada Allah dari sempitnya kehidupan dunia, terlebih dari sempitnya kehidupan akhirat. Tentu saja tidak terbatas di bulan Safar hari Rabu akhir, tetapi juga mohon perlindungan di setiap saat setelah sholat, malam hari, dan atau berwasilah kepada amal-amal soleh kita minta perlindungan pada Allah. Itu sangat bagus sekali dan sangat dianjurkan oleh agama. Semoga penjelasan singkat dari kami ya, mengenai Rabu Qasan ini bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.